Baksil ini sebenarnya salah satu taman kota yang ada di Bandung. Disebutnya Taman Hutan Kota Babakan Siliwangi. Ini salah satu tempat yang sering saya kunjungi sih sebenarnya ya. Bukan hanya karena studio saya dekat, Studio Angin Photo School itu memang dekat dari sini, cukup jalan kaki kayak gitu ya. Tapi tempat ini juga sebenarnya menawarkan pengalaman melihat dan juga kita mengeksplorasi objek foto itu sangat banyak kayak gitu ya. Misalnya kita bisa memotret jenis-jenis pohon, binatang kayak gitu ya. Proses-proses yang ada di alam, misalnya bunga berkembang, biji-bijian jatuh ke tanah, daun-daun yang lapuk misalnya seperti itu. Kita bisa abadikan semua itu kayak gitu. Jadi satu hal sih sebenarnya kalau untuk berkarya, kalau saya sih memang nggak selalu berpikir harus memotret atau pergi ke tempat yang jauh kayak gitu ya, karena objek foto itu sebenarnya lebih jadi sebuah media aja kayak gitu kan. Apa yang ada di depan ini sebuah media aja untuk mewujudkan ide-ide dan pemikiran kita tentang tempat ini kayak gitu ya. Jadi datang ke sini sebenarnya saya bisa memahami bagaimana semua proses-proses yang ada di alam gitu kan. Terus juga mungkin dengan sering datang ke sini juga akan muncul berbagai macam inspirasi kayak gitu. Ini dari beberapa kali saya ke tempat ini, setiap kali datang itu selalu ada hal-hal baru. Ada hal-hal baru yang saya temukan kayak gitu ya. Mungkin hari ini saya mau motretin tekstur pohon, saya mau motretin jenis-jenis daun, binatang, bagaimana cahaya pada pagi hari atau pada sore hari, atau bagaimana tempat ini kelihatannya sehabis hujan. Misalnya menyaksikan air yang tergenang di atas lantai-lantai ini, terus ada bunga-bunga yang jatuh. Itu pengalaman melihat yang sangat kaya kayak gitu. Jadi ya itu mungkin karena itu ya saya walaupun udah berkali-kali ke sini tetap senang melihat tempat ini gitu. Tetap senang untuk memotret di tempat ini. Saya sering mengajak teman-teman siswa yang belajar fotografi untuk memotret di sini ya, selain memang tempatnya adem. Ya, tetapi mungkin juga mengajak mereka untuk mulai melihat proses yang ada di alam dan mencintai alam begitu. Ternyata tadi daunnya udah nyampe sini, saya fotoin kayak gitu. Ternyata daunnya udah dibabat. Gitu ya kadang-kadang ya. Ini nanti masih bisa nih. Ini kalau kita ngelihat daun terus ada backlight, ya sebenarnya ini kurang cerah ya. Kalau ada backlight, warna daun ini kelihatan menjadi cerah gitu ya. Warna kuningnya itu hidup sekali gitu. Terus ada bintik-bintik, ini semua memperkaya bentuk daun ini. Nah, hari ini sebenarnya khusus hunting ke sini itu untuk mencari berbagai jenis daun gitu ya. Ada daun yang besar, ada daun yang kecil, warnanya merah, ini kuning, mungkin ada juga yang hijau kayak gitu kan. Kenapa harus daun? Jadi dari sekian banyak objek yang ada di sini, kenapa saya tertarik memotret daun? Karena seperti yang saya ceritakan tadi itu,
keanekaragaman hayati yang ada di sini itu kalau misalnya kita rekam dalam satu frame itu susah gitu ya. Kita nggak dapatkan identitas yang kuat secara visual. Kita nggak bisa lihat kalau ini beraneka ragam gitu. Tapi kalau kita memotret daun, ya daun ini kan bentuknya beda-beda nih. Ada yang lonjong, ada yang bulat kayak gitu ya. Mungkin ada juga beberapa daun yang meringkel kayak jari-jari tapi meringkel kayak gitu kan. Jadi kalau kita bisa memotret memotret berbagai jenis daun sih sebenarnya itu sudah cukup menceritakan bagaimana keanekaragaman yang ada di sini. Ya, tentunya ini akan menjadi lebih menarik kalau kita padukan dengan teknik-teknik fotografi, misalnya dengan pencahayaan gitu ya, dengan juga penataan atau komposisi, styling. Nah, ini tadi kita ambil beberapa jenis daun ya, ada di sini. Nanti kita cari lagi kalau masih kurang. Ini akan kita bawa ke studio. Nanti di studio kita akan coba memotret ulang ya dengan pendekatan pencahayaan dan juga komposisi. Menarik karena secara material pun daun ini bervariasi gitu ya. Daun yang masih segar, daun yang sudah mulai berubah warna, udah mulai keriput, daun yang sudah rapuh seperti ini. Itu akan menarik nanti kita lihat dalam karya foto yang kita buat. Di Baksil ini adalah salah satu spot favorit saya nih, karena tempat ini kelihatan seperti hutan banget, lebih liar, lebih liar kayak gitu ya. Tanamannya tuh nggak hanya satu jenis. Kalau kita lihat di sini ada pohon-pohon tinggi, ada pohon merambat gitu ya, ada pohon palem di sana. Di dalam sana juga sebenarnya ada pohon pala tuh kalau kita masuk ke dalam, pohon kemiri kayak gitu ya, banyak sekali. Saya pernah ajak anak saya ke sini, dia bilang gini, ini tempat ini bukan seperti forest katanya. Kan kita tahu kalau tempat ini disebutnya forest walk ya, forest walk Baksil gitu. Tapi dia bilang ini tempatnya udah seperti jungle gitu ya. Jadi jungle itu ternyata ya lebih lengkap ya, ada tanamannya, flora, binatangnya juga ada kayak gitu ya. Kalau kita lihat sehari-hari kalau kita jam-jam tertentu ya, waktu panas kayak gitu atau musim banyak buah-buahan, itu ada tupai juga loh di sini, ada tupai gitu. Jadi lebih liar kayak gitu ya, lebih liar. Nah, memang mungkin ini juga direncanakan menjadi sebuah ekosistem hutan kecil walaupun nggak terlalu luas ya di wilayah Bandung gitu. Jadi untuk pehobi foto ya, untuk yang nyari objek-objek foto di sini sebenarnya cukup banyak variasi gitu ya. Saya pernah juga motret di sini burung-burung gitu ya, tupai, bahkan saya pernah ketemu ular. Mungkin yang penikmat hobi foto-foto makro, serangga juga di sini banyak, kupu-kupu gitu, belalang. Nah, apalagi kalau memang berani jalan di bawah sini nih, itu sebenarnya ada jalurnya tuh, cuma mungkin banyak semak-semak kayak gitu. Yang penting persiapan aja. Mungkin kalau di sini perlu pakai jaket ya. Ini saya nggak pakai jaket nih hari ini. Jadi kalau pakai jaket paling nggak misalnya nyamuk itu nggak banyak gigit kita kayak gitu. Di spot ini sebenarnya ini kalau kita lihat banyak pohon kaliandra namanya ya. Pohon kaliandra ini sebenarnya sumber makanan juga buat lebah, burung-burung kayak gitu ya. Bahkan tupai juga suka menghisap. Jadi ada kayak madunya kayak gitu. Jadi sebenarnya musim tertentu ini bunganya tuh bisa banyak sekali gitu ya. Mungkin dari hujan mau kemarau itu dia berbunga banyak. Jadi di sini akan banyak sekali burung-burung nih, burung namanya tuh burung kutilang, cangkurileng ya, cangkurileng. Saya pernah dapat
foto burung di sini nih, di sini gitu. Ditungguin aja di sini gitu ya. Jadi dari sini ke sana sebenarnya nggak terlalu jauh. Mungkin sekitar range 5 sampai 7 meter kayak gitu. Tapi tetap sih karena burungnya tuh kecil ya, nggak lebih gede dari telapak tangan ini. Kita tetap harus memotret dengan lensa tele gitu ya. Waktu itu saya pakai lensa 150-600 mili. Nah, ini salah satu makanan tupai yang ada di Baksil ini ya. Jadi di sini juga saya lihat banyak pohon-pohon nangka yang ditanam, tetapi ya nantinya setelah matang ini dimakan sama tupai sih sebenarnya. Itu kalau kita lihat itu ada bekas ini ya, ada bekas tupai itu. Tapi selain ini juga ada pohon kelapa ya, pohon kelapa itu juga salah satu makanan tupai di sini. Ini kita ada di daerah Babakan Siliwangi, di dalam hutannya. Ini sebenarnya daerah yang jarang dimasuki sih sebenarnya. Jadi kita lihat di sini, ini tumpukan daun-daun yang sudah mulai membusuk ya, tapi bercampur dengan yang baru jatuh nih. Ada yang masih kuning, ada yang hijau juga kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini kalau untuk pemotretan ini sebenarnya background yang sangat mewah, mahal gitu ya. Kebayang nih kalau di studio kita mau bikin seperti ini harus ambil daun sebanyak ini kayak gitu ya. Nah ini di sini kita sudah mendapatkannya secara alami. Ya tinggal kita memilah-milah aja sih, memilih gitu ya subjek yang mau kita foto. Kebetulan tadi kita dapat ada beberapa tanaman yang baru muncul dari tanah gitu ya, di atas tumpukan daun-daun yang
kering ini. Jadi ini menarik nih, seperti ini ya. Nah, terus juga ada daun-daun yang beda warna, yang ini mungkin yang baru jatuh nih. Daun yang berwarna kuning di atas yang coklat ya gitu. Nah, ini memang karena suasananya sudah mulai gelap ya di dalam hutan, juga mungkin mulai mau hujan. Jadi saya tadi memutuskan untuk memakai pencahayaan tambahan. Saya pakai flash. Ini simulasi seperti cahaya matahari pagi sih sebenarnya. Terus dari arah yang berlawanan saya kasih fill in, pakai flash juga, tetapi kasih diffuser supaya cahayanya lebih lembut kayak gitu. Nah, ini menarik nih. Nanti kita explore lagi di sini. Kita lihat lagi nanti hasil-hasilnya. Jati nih, daun jati.